Halo sahabat transparansi, berjumpa lagi dengan Ngopi, ngobrol penting keterbukaan informasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu-tamu yang terhormat, yaitu dari Universitas Andalas. Dengan di samping saya ini dengan Bapak Wakil Dekan Dr. Hengki Andora. Selamat datang Bapak. Dan kami dalam podcast ini juga didampingi oleh Komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi, yaitu Pak Sawaludin. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Gimana kabarnya ini Bapak semuanya? Alhamdulillah baik ya Pak ya, sehat selalu juga. Kami sebenarnya juga untuk mengadakan podcast ini sudah ada informasi dari Pak Sawal sebelumnya seminggu yang lalu Pak, bahwa kami akan kedatangan dari Universitas Andalas nih Bu Lili. Oke, kami akan mempersiapkan gitu ya, kami akan memfasilitasi karena apa yang Bapak sampaikan, Pak Sawaludin sampaikan, ternyata itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat ataupun untuk mahasiswa di universitas perguruan tinggi dimanapun seperti itu. Dan ini juga ada beberapa yang memang nanti kami akan tanyakan karena yang saya tahu, yang saya ketahui sebelumnya ini ada beberapa universitas yang memang mereka tuh ingin adanya mata kuliah keterbukaan informasi publik. Tetapi di sini di podcast ini kami akan membahas bidang hukumnya, hukum keterbukaan informasi publik ya Pak Sawal ya, seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin nanti akan kita lebih banyak lagi untuk mengupas bagaimana rencananya atau sampai di mana rencananya untuk mata kuliah yang akan nanti dilakukan di Universitas Andalas itu sendiri. Mungkin ada beberapa penyampaian dari Pak Sawaludin atau dari Pak Hengki. Mungkin kalau dari Pak Hengki nanti saya akan mempertanyakan dan Pak Sawal ya Pak ya. Mungkin dari Bapak dulu Pak Sawal, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Hengki di acara Ngopi, ngobrol penting keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Pusat, tentunya bersama dengan tim ya. Tentu Komisi Informasi Pusat menyambut baik adanya niat kolaborasi. Sekarang kita nggak bisa lagi kerja sendiri-sendiri ya, kita harus bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama tentunya. Nah, dalam konteks ini saya mendengar ada niat baik dari Universitas Andalas untuk sedang merevisi mata kuliah di Fakultas Hukum. Nah, saya kira waktu saya ke sana, saya sudah Pak, gimana kalau kita bikin satu mata kuliah hukum keterbukaan informasi, dan ternyata Pak Hengki begitu frekuensinya langsung nyambung gitu. Jadi ternyata sinyalnya sama, jadi langsung nyambung. Nah, alhamdulillah hari ini bisa kita bicarakan lebih lanjut ya, kita bisa PKS. Lalu saya ingin berbicara tentang pentingnya ya hukum keterbukaan informasi ini di kalangan para mahasiswa. Saya kira kita punya filosofi, yaitu Pancasila. Ya, tadi saya sudah sampaikan di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan kewakilan. Nah, semangat dari itu sebetulnya adalah gotong royong. Yang ini yang sebetulnya filosofi ini sudah mulai memudar, Pak. Orang sudah mulai bersifat individualis. Orang sudah mengurus dirinya masing-masing, tidak peduli lagi rasa empati sosialnya sudah mulai berkurang. Padahal itu adalah semangat kita berbangsa dan bernegara. Ya, kita akan bisa menjadi negara yang baik kalau semangat ini kita tanamkan sebagai filosofi kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu ya, transparansi ini adalah pintu masuknya, Pak. Jadi keterbukaan, transparansi ya, yang nanti akan menghasilkan kepercayaan, ya. Artinya kepercayaan publik terhadap badan publiknya juga akan menghasilkan partisipasi.
kegotong royongan yang saya masukkan tadi. Jadi partisipasi ini apa sih sebetulnya partisipasi? Gotong royong Pak sebetulnya. Jadi bahasa yang sangat sederhana yang kita buatkan. Nah ini yang sekarang sudah mulai menipis. Nah, sebagai agent of change, tentu lingkungan kampus saya pikir sangat strategis karena ada Tridharma perguruan tinggi. Saya kira ini menjadi pintu masuk yang sangat baik ya untuk mentransformasikan pengetahuan, kemudian tindakan, ya pikiran-pikiran yang strategis untuk mendalami keterbukaan informasi ini kepada masyarakat. Dimana hari ini kondisinya kalau saya lihat ya bahwa kadang-kadang antara publik dengan badan publik ini udah terpisah Pak. Begitu loh. Jadi publiknya jalan sendiri, kemudian badan publiknya juga berjalan sendiri-sendiri begitu. Ya gimana kita mau berbangsa dan bernegara, kan ini adalah semuanya adalah komponen bernegara, ada publik, ada badan publik begitu ya. Nah, badan publik mengelola uang rakyat melalui pajak. Nah, publik ini memanfaatkan apa yang dilakukan oleh negara. Tetapi kalau ini tidak berjalan dengan baik, ya kita tujuan kita bernegara juga nanti akan terputus di tengah jalan, tersendat-sendat. Ya seperti yang kita ukurannya apa? Ukurannya kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Jadi kalau kita bernegara tingkat kecerdasan masyarakatnya masih stagnan, kemudian kesejahteraan masyarakatnya juga tidak baik-baik saja, malah pengangguran semakin banyak, malah kemiskinan semakin meningkat, ya kan? Ya kita kan punya sumber daya semuanya. Lalu apa hubungannya dengan keterbukaan tadi? Itulah pintu masuknya. Nah, itu pintu masuknya yang harus kita kenal ya. Oke, betul Pak, betul sekali ya apa yang Pak Sawal sampaikan. Tapi disimpan dulu untuk pertanyaan yang lain ya Pak, atau mungkin nanti penjelasan yang lain. Dan mungkin gini, saya juga lupa nih, karena di kami ini juga ternyata Pak Hengki juga didampingi oleh ibu-ibu dosen kita nih. Ya, ada Ibu Sri Oktavia, ada Ibu Dr. Wetria Fauzi, Dr. Delvi, dan Ibu Hendrina. Oh, Ibu Hendrina Fitria. Selamat datang ibu-ibu semua. Mohon maaf tadi terlewatkan sedikit. Dan ini kita lanjut ya Pak Sawal dan Pak Hengki. Ini ada pertanyaan. Ini kami akan menanyakan nih. Pertama-tama nih, menurut Pak Dr. Hengki Andora dan Pak Sawal nih berdua nih, penting sekali ada mata kuliah hukum keterbukaan informasi di Fakultas Hukum di universitas manapun lah istilah nanti yang akan memang mengambil mata kuliah ini. Ini kita bahas dari urgensinya, relevansi akademik dan peran keterbukaan informasi dalam demokrasi serta sistem hukum nasional. Nah, dari pertama-tama mungkin Pak Hengki dulu ya, menurut Bapak seperti apa? Kalau dilihat dari bahas urgensinya, relevansi akademik dan peran keterbukaan informasi dalam demokrasi serta sistem hukum nasionalnya seperti apa Pak Hengki? Ya, terima kasih Bu Pak Sawal, izin. Soal keterbukaan publik seperti yang sampai Pak Sawal itu sangat penting bagi kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan kita di dalam Undang-Undang 45 kan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat itu tidak akan bisa kita wujudkan kalau tidak ada trust, kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintahnya. Nah, oleh karena itu perlu kiranya hal ini kita wujudkan. Nah, dalam hal ini kami di perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa sebagai agent of change, sebagai mereka itu kemudian menjadi penggerak perubahan di negara kita ini, mereka perlu dibekali pengetahuan-pengetahuan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Mereka selain dibekali pengetahuan dan keterampilan bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat, mereka memahami kalau ada nanti penyelesaian sengketanya seperti apa,
dan itu mereka juga bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat bagaimana mengelola informasi, bagaimana mendapatkan informasi, sehingga nantinya muncul kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga itu terwujudlah nanti sesuai dengan tujuan dari negara kita dalam hal ini keempat Undang-Undang 45. Makasih banyak nih Pak Hengki ya. Mungkin dari Pak Sawal, Ya, menurut Bapak Indonesia ini ke depan akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi, ya. Kira-kira di tahun 2035, 2025 sampai 2035 ini kan pertumbuhan usia produktif yang itu diisi oleh kalangan mahasiswa, tentunya usia 17 sampai usia 24 itu kan adalah mereka yang berada di lingkungan kampus. Itu jumlahnya di atas 60%. Saya kira itu aset negara yang harus kita bekali. Ya, maka bekal bagi mereka itu adalah bekal spirit. Ya, bukan hanya bekal tentang ilmu pengetahuan saja. Bukan hanya bekal teori-teori saja, tetapi bekal spirit juga sangat penting. Maka spirit keterbukaan ini, spirit transparansi ini, ya, ini salah satu hal yang menurut saya roh kita, ya, agar mereka nanti ke depan menjadi kader-kader yang akan melanjutkan bangsa dan negara ini menjadi kader-kader yang jujur, menjadi kader-kader yang amanah, menjadi kader-kader yang patonah, dan kader-kader yang tabligh. Itu kan sebenarnya sifat Nabi. Saya senang dengan keterbukaan informasi publik ini sebenarnya. Kenapa? Karena memang itu adalah sifat-sifat Nabi kita, Rasulullah, yang memang itu sudah cuma kadang-kadang itu hilang. Kita masih hari ini masih dipertontonkan dengan peristiwa-peristiwa korupsi, ya kan? Peristiwa-peristiwa demonstrasi yang nggak ada ujung, nggak ada penyelesaiannya, peristiwa masyarakat yang masih sakit hati karena tidak mendapatkan penyelesaian terhadap masalah-masalahnya. Hari ini kan yang dibutuhkan masyarakat itu adalah cara yang sangat cepat ketika mereka ada masalah selesaikan, bukan dibiarkan. Begitu. Saya kira kita sebagai pejabat, ya, kita juga pejabat komisi informasi, ya, pejabat juga yang harus cepat sadarlah. Begitu loh, Pak. Jangan kita hanya bekerja, ya, tetapi kita tidak mikirkan kita bekerja buat siapa. Begitu. Kita bekerja buat rakyat loh. Kita bekerja artinya menggunakan uang rakyat. Kapan sih kita sadar? Kapan sih kita bisa menilai manfaat yang kita kerjakan itu berdampak pada masyarakat? Bukan hanya mikirkan tentang diri kita saja. Tadi saya ngobrol tuh dengan temennya. Ya, wah Pak, gimana kalau kami informatif Pak? Nanti anggaran kami akan naik. Anda mikirkan diri Anda sendiri, saya bilang. Ya kan, ada tuh badan-badan publik yang dia pikirkan adalah badan publik yang informatif. Kalau mereka informatif, nanti anggaran kami naik. Anda nggak mikirkan masyarakatnya berdampak atau tidak. Masyarakatnya, ekonominya makin bagus atau tidak. Kepercayaan masyarakat pada pemimpinnya makin bagus atau tidak. Ruh ini, ya, yang harus kita tanamkan kepada para mahasiswa yang nanti, ya, beberapa tahun mereka ditempa di lingkungan kampus, kemudian mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Kita kan kehilangan karakter, Bu, sekarang ini. Soal ilmu pengetahuan sekarang banyak orang tinggal buka di googling. Sekarang mau cari informasi, mau belajar tentang hukum, mau belajar tentang pertanian, mau belajar tentang kedokteran, semua orang bisa belajar. Iya kan, Bu, ya? Orang bisa belajar. Tetapi yang hilang hari ini kan adalah karakter, Bu. Ya, karakter sebagai manusia. Begitu. Itu kita kehilangannya. Maka ini sebenarnya ruh itu ada di transparansi itu, Bu. Transparansi itu adalah semangat yang saya sampaikan tadi, adalah sebuah jiwa, ya, jiwa untuk betul-betul kita ini adalah merupakan satu kesatuan bagian hidup di alam semesta ini bahasanya udah kemana-mana ya. Makanya saya lebih senang itu ini berbicara tentang spirit gitu loh, keterbukaan itu. Dan itu harus dimulai dari atas, dari pimpinan. Kalau pimpinannya sudah spiritnya sudah terbuka, saya kira itu akan lebih mudah. Nah, lalu keterbukaan hukum, keterbukaan informasi di kampus,
yang ini diinisiatif oleh Universitas Andalas. Saya kira mudah-mudahan ini pertama, dan ini akan menular kepada tinggi lainnya ya Pak. ya perguruan tinggi yang lain yang ada di Indonesia, khususnya adalah fakultas hukum. Kenapa demikian? Karena begini, kita di Komisi Informasi ini memiliki tugas, yaitu menyelesaikan sengketa informasi melalui adjudikasi dan notifikasi. Ada hukum acara yang berlaku di sana. Ya. Hak masyarakat di dalam memperoleh informasi, ya, pintu terakhirnya atau apa namanya itu ya, handle complaint masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas haknya itu melalui Komisi Informasi. Maka di sini Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sebuah perkara, Nah, tentu saya kira mahasiswa hukum itu harus memiliki pengetahuan, memiliki kognitif, afektif, dan psikomotornya. Ya. Itu adalah konteks pendidikannya. Jadi harus pengetahuannya harus baik terhadap keterbukaan informasi, memiliki rasa yang paham terhadap keterbukaan informasi, dan tentu juga memiliki praktek dan skill yang baik dalam hal nanti menyelesaikan sengketa. Maka ini mereka harus paham. Jadi nanti ini mereka bisa tularkan kepada masyarakat, atau juga mereka bisa menjembatani ketika misalnya ada demonstrasi, Anda minta apa? Ya, kan bisa di lewat saluran permohonan informasi ke badan publik. Oh, ini kalau nggak dapat juga, ya udah kita uji di Komisi Informasi melalui permohonan sengketa informasi. Nah, bagi para dosen dan bagi para mahasiswa, saya kira ini juga strategis. Nanti ya, para dosen itu bisa melakukan riset-risetnya ya terkait dengan keterbukaan informasi. Kan kita ini hampir semua sektor ya itu pernah disengketakan, hampir semua badan publik pernah disengketakan. Nah, ini nanti bisa ada riset-riset yang dilakukan oleh para dosen, kemudian demikian juga para mahasiswa yang misalnya ingin melakukan riset ya, melakukan penelitian. Nah, itu juga bisa gitu kan. Kemudian tempat magangnya juga bagi para mahasiswa itu kan cukup banyak ya. Tentu Komisi Informasi Pusat juga menerima begitu. Nah, di daerah juga ada Komisi Informasi Daerah. Jadi mahasiswa hukum nanti bisa magang untuk belajar tentang bagaimana penyelesaian sengketa informasinya, hukum acaranya seperti apa. Dan satu lagi saran saya, mudah-mudahan nanti kalau ini ada, Universitas Andalas itu bisa menjadi role model. Yang kedua juga bisa menginisiasi untuk diadakan lomba moot court. Nah, moot court itu adalah lomba tentang hukum acaranya. Itu lumayan itu Pak ya. Jadi kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat, kita undang kampus-kampus hukum yang ada di Indonesia, lalu bisa tuan rumahnya di Universitas Andalas ya. Nah, itu saya pikir bagus. Itu adalah strategi-strategi kita untuk memperkenalkan keterbukaan informasi, kita memperkenalkan hukum acaranya juga seperti apa, dan tentu harapan kita ke depannya ini kesadaran masyarakatnya itu akan semakin bertumbuh. Ya, tentang ternyata transparan ini berdampak yang sangat positif ya terhadap kemajuan berbangsa, bernegara, atau ketika nanti mereka hidup di masyarakat. Saya kira itu. Pak Sawan sudah menyampaikan lebih detailnya lagi Pak terkait dengan hukum keterbukaan informasi. Dan ini juga Pak Sawan sudah menyampaikan strategisnya isu ini. Tapi kalau saya lihat dalam faktanya ini memang belum banyak ya fakultas hukum yang mengangkat topik ini secara spesifik Pak ya. Ini lagi saya mau memberikan pertanyaan lagi kepada Pak Hengki dan Pak Sawal nih. Menurut Pak Hengki dan Pak Sawal, kenapa bisa begitu? Karena yang tadi banyak fakultas hukum yang mengangkat topik ini secara spesifik gitu ya. Lalu dilihat atau digali dari sisi kesenjangan pemahaman dan perhatian akademik terhadap undang-undang KIP itu sendiri, undang-undang keterbukaan informasi publik itu sendiri. Bagaimana menurut Pak Hengki?
Ya, soal keterbukaan informasi publik kan itu kan baru muncul ya ketika era reformasi. Itu semangat itu muncul di sana dulu kan. Betul. Dan itu mendorong lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, itulah kemudian menjadi media bagi kami di perguruan tinggi untuk itu perlu dikeluarkan karena semangat reformasi itu kan juga di keterbukaan informasi publik itu kan. Bagaimana pemerintah itu komunikasikan kegiatannya, apa sih agenda-agenda yang mesti dilakukan. Nah, kalau pemerintah tidak mengkomunikasikan pada rakyat, bagaimana rakyat akan mendukung, ya kan? Jadi selain transparansi, juga ada komunikasi yang akan dibangun antara pemerintah dengan rakyat. Nah, oleh karena itulah perlu hal seperti ini difasilitasi. Nah, karena posisinya mahasiswa ya menjadi penting dalam hal ini, karena mahasiswa itu menjadi model bagi masyarakat. Saya kira masih untuk mendobrak itu perubahan-perubahan itu selalu semangat itu diletakkan di punggungnya mahasiswa. Nah, oleh karena itu semangatnya ada di sana. Jadi mahasiswa juga menjadi contoh. Nah, kalau ini dipahami secara baik, saya kira demonstrasi juga akan menjadi berkurang. Saya kira nih Pak karena mereka sudah dapat informasi yang ini gimana apa. Karena mengapa orang berdemo? Karena ada sesuatu yang tersumbat. Ada komunikasi yang tak terbangun dengan baik, sehingga itulah mereka mendemo gini aku seperti apa, karena ada yang tertutupi, ada yang tidak disampaikan secara utuh, sehingga nanti pemahaman orang kok itu ada tidak, makanya ketika diminta informasi susah didapat, maka salah satu jalannya itulah mereka berdemo. Oleh karena itu, dengan adanya media pembelajaran seperti ini di kampus, kita mendorong mahasiswa itu kemudian bisa menjadi paham bagaimana kemudian bisa tidak memperjuangkan nasibnya dia. Misalkan ada misalkan masalah UKT gini, mereka bisa menggunakan mekanisme resmi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga nantinya muncul kesadaran-kesadaran seperti itu. Yang saya ujungnya adalah proses itu mestilah kita tempuh melalui jalur-jalur yang telah ditentukan dalam kita berhidup bernegara ini. Nah, oleh karena itulah inilah pentingnya hukum keterbukaan informasi publik, masih tahu bagaimana mekanisme menggunakan haknya, mengedukasi masyarakat dalam menggunakan haknya, sembari itu kemudian mendorong pemerintah untuk lebih transparan terbuka terkait dengan agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan. Itu saya rasa sudah tepat sekali ya Pak ya. Karena sasarannya itu mahasiswa. Mahasiswa itu sebagai penghubung informasi dari pemerintah ke masyarakat. Itu sudah tepat sekali. Pada saat lusa atau yang lalu itu memang kami di podcast kami ini di Kopini pernah mengundang bench dari UI Universitas Indonesia di kedokteran, dari kedokteran ya. Itulah kami mengundang namanya Mas siapa ya, saya lupa deh. Itu pada saat dalam rangka itu hari reformasi, ya itulah. Itu juga beliau juga menyampaikan bahwa itu sangat penting sekali untuk kami mahasiswa terkait dengan keterbukaan informasi. Makanya tepat sekali Pak Sawa juga istilahnya melopori ya Pak ya, menginisiasi untuk adanya materi atau bidang studi hukum keterbukaan informasi seperti itu ya Pak ya. Itu bagus sekali. Untuk kedepannya saya rasa pasti banyak perguruan-perguruan tinggi yang akan adanya bidang studi keterbukaan informasi publik ya Pak. Karena kami ini juga nih, Bu, kami di UNAN ada visi. Jadi kami itu di Universitas Andalas ada visi kami itu terkemuka dan bermartabat. Jadi core value kami itu ada membangun integritas, kemudian membangun bagaimana misalnya ada transparansi di situ. Jadi itulah kemudian visi yang kemudian turun kepada misi, dan kemudian ada core value, nilai-nilai yang kami ajarkan dan tanam ke mahasiswa itu. Maka
inilah menjadi wujud dari visi, misi, dan kemudian bagaimana nilai itu kita tanamkan dalam bentuk pembelajaran, kurikulum, dan mata kuliah yang kami tawarkan kepada mahasiswa. Sudah, jadi kami sudah ada berdasarkan nilai-nilai itu. Jadi ketika kami menyusun kurikulum itu kan berdasarkan nilai. Ada visi fakultas, visi dari UNAN itu seperti apa. Kemudian turunnya kepada misi, kemudian ada core value yang menjadi pegangan kami di Civitas Akademika. Oleh karena itu sesungguhnya inilah momen bagi kami karena kami melihat bagaimana perkembangan ke depan itu sangat luar biasa soal mengapa muncul hoax misalnya, karena itu ada disinformasi yang tidak bagus. Oleh karena itulah ketika perlu adanya misalnya ada informasi, perlu ada klarifikasi, nah medianya inilah yang tepatnya kemudian perlu ada mekanisme setidak-tidaknya melalui ada hukum keterbukaan informasi publik. Itu misalnya menjadi contoh, menjadi inspirasi bagaimana kami berharap juga menjadi inspirasi juga dari berbagai tinggi lainnya, Bapak Ibu. Iya. Kami berharap seperti itu ya Pak ya. Dari Pak Sawal untuk pendapat ini gimana Pak? Kenapa bisa di Fakultas Hukum ini yang mengangkat topik ini secara spesifik itu dilihat dari sisi kesenjangan pemahaman dan perhatian akademik terhadap undang-undang KIP itu sendiri. Iya. Saya salut sama Universitas Andalas ya. Sebenarnya Universitas Andalas ini juga banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional ya, dari Fakultas Hukum ya. Walaupun dia ada di Sumatera, tapi di tingkat nasional banyak melahirkan tokoh-tokoh. Saya kira itu karena hebatnya kampusnya juga salah satunya begitu ya. Iya, hampir semua ini sistem pendidikan di Indonesia ya. Sistem pendidikan di Indonesia ini kan kurikulumnya sama. Ya. Begitu. Jadi misalnya Fakultas Hukum yang ada di Aceh sampai yang ada di Papua itu kurikulumnya bersama, kan begitu. Ya. Nah, tapi tadi ada mata kuliah yang disebut dengan pilihan. Itu adalah inovasi, inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan publik, ya, kebutuhan bangsa dan negara ini. Nah, semangat dari kita bernegara, berdemokrasi, ya, lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik ini kan dari semangatnya reformasi pada saat itu gitu ya. Dimana kita bernegara di era Orde Baru mungkin pada saat itu banyak tertutup informasi daripada terbukanya. Nah, masyarakat kan menjadi gerah pada saat itu. Oh, ini bukan cara kita bernegara, ya kan? Maka kemudian didorong oleh masyarakat sipil. Ada sekitar 61 organisasi masyarakat sipil yang mendorong untuk kita menjadi negara yang terbuka intinya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu dan berlaku sejak tahun 2010 ya. Dan sampai hari ini 2025, 15 tahun lah kurang lebih undang-undang kita ini. Saya kira ya itu tadi, kita perlu kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengukur, meneliti sejauh mana sih tingkat keberhasilan kita 15 tahun ini. Kan begitu. 15 tahun kita menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini yang diinisiasi oleh para tokoh-tokoh kita pada saat itu, berhasil nggak sih? Ya kan, stagnankah atau malah mundur? Maka inilah yang menurut saya kita butuh perguruan tinggi. Bukan hanya meneliti tentang undang-undang itu, bukan, tapi keberhasilan undang-undang ini berapa persen. Misalnya Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi ya terhadap badan publik. Hasilnya adalah 39% kurang lebih ya. 39% badan publik sudah informatif. Tapi apakah 15 tahun ini kita hanya menghasilkan 39%? Ya gitu. Sudah ini belum kira-kira dengan apa ya? Dengan semangat undang-undang itu. Harusnya hari ini orang nggak ada lagi bicara informatif. Menurut saya ya. Karena ini perintah undang-undang dan wajib dilaksanakan bahwa badan publik itu harusnya informatif semuanya.
nggak ada lagi. Saya ambil contoh ya di India Pak, waktu tahun kemarin saya ke India. Di India itu Pak, Komisi Informasi Pusatnya mengawal 2.000 badan publik. Dari 2.000 badan publik itu 97% badan publiknya itu sudah patuh terhadap undang-undangnya. Yang tadi saya sebut nama undang-undangnya adalah Undang-Undang Rights to Information. 97% mematuhi ya terhadap pelaksanaan keterbukaan informasinya di sana. Begitu. Nah, kita masih bersifat sukarela. Ini yang menjadi PR. Mau ikut mau mau kagak, kadang-kadang kita nggak ada pressure-nya begitu loh. Nggak ada sanksinya. Harusnya kan kita sanksi. Karena ini kita bicara haknya masyarakat. Kan begitu. Kita bicaranya masyarakat tuh punya hak loh terhadap akses informasi. Ya kan? Yang ada di badan publik. Lah lantas masyarakat itu dia tidak teredukasi. Cuek-cuek aja. Ya hak-haknya badan publik lah mau menutupi. Padahal gimana masyarakatnya mau pinter kalau badan publiknya juga nggak mau terbuka kepada publiknya. Hari ini masih bicara informasi, kami nggak mau, ini rahasia negara. Kalau paham terhadap masalah nggak apa-apa. Kalau toh nanti terjadi sidang di Komisi Informasi, dia harus bisa mendalilkan kenapa dia merahasiakan itu. Bukan hanya karena kami tidak memberikan itu karena informasinya dikecualikan, tapi ketika sidang di Komisi Informasi tidak bisa ya menguraikan dalil-dalil. Nah, inilah salah satu materi nanti. Begitu yang harus diberikan kepada para mahasiswa. Bagaimana mereka bisa mendalilkan terhadap pengecualian informasi. Siapa tahu nanti para mahasiswa kita juga jadi pengacara. Ini kalau kita sidang, Pak, itu yang datang udah pada pengacara semua, Pak. Tapi pemohonnya gitu loh. Begitu kan? Banyak juga badan publik yang kalah karena sebenarnya bukan dikalahkan apa, Pak? Karena tidak bisa mendalilkan. Begitu. Ya, tidak bisa berargumentasi, menganalisis terhadap sebuah informasi yang dirahasiakan. Begitu. Jadi ini bekal-bekal yang kita harus berikan kepada para mahasiswa. Nanti gimana cara melakukan uji konsekuensi terhadap informasi, bagaimana melibatkan para pakar, begitu. Itu kan sekira penting loh, ilmunya sangat bermanfaat ya. Nah, jadi sisi lain itu keterlibatan publik itu Pak dalam pembangunan itu sangat penting. Baik saat ini gitu. Tadi saya mengatakan bahwa orang kalau mau cari ilmu pengetahuan saat ini tidak sulit. Ya, tinggal buka Google, dia mau cari apalagi sekarang udah dibantu dengan AI. 5 tahun lagi ke depan Pak, orang sudah bicara AI semua. Begitu. Ya kan, beberapa lapangan pekerjaan mungkin nanti akan tutup dengan sendirinya. Begitu. Orang nanti mau mendiagnosa kesehatan itu nggak perlu lagi dokteran, betul. Ya kan, dia akan bicara tentang apa namanya, dia lihat lihat Google, ini mendiagnosa penyakit. Di pendidikan juga demikian, di teknologi juga demikian dan sebagainya. Itu kita bicara ilmu pengetahuan. Maka kita bicara tentang nilai yang tadi Bapak sebutkan. Transparansi itu adalah nilai, Pak. Ya, nilai kita hidup berbangsa dan bernegara. Itu yang harus ditanamkan. Kalau enggak, kita masing-masing nantinya. Walaupun kita pinter, tapi kita nggak ada lagi rasa antara satu dengan yang lain. Kita nggak bisa bertoleransi lagi nanti, Pak. Padahal inilah pentingnya. Ya, kalau kita bertoleransi, kita bergotong royong, kita akan kuat. Ya, kita nggak akan mudah diserang orang, kita nggak akan mudah diracuni dengan berbagai jenis informasi dan sebagainya. Saya punya cerita yang banyak. Saya kemarin ketemu dengan mahasiswa di mana tuh, di India, Pak, karena saya waktu situ. Dia mahasiswa S3 sedang mengambil mata kuliah matematika sains. Dia di sana. Ya. Dia sedang melakukan penelitian bagaimana membangun opini, Pak. Perang itu nggak mesti harus perang senjata. Ya. Nggak mesti harus gencatan senjata, tembak sana bukan lagi, apalagi pakai bambu runcing zaman kita dulu. Udah lewat masanya. Perang sekarang itu adalah membangun opini dengan menggunakan algoritma, Pak. Begitu. Jadi menarik semua opini dari suatu tempat ke tempat lain sehingga orang akan mendapatkan dukungan.
ya. Maka sekarang ini kan terjadi pergeseran pemahaman manusia. Ya, kalau dulu orang bicara tentang kebenaran itu adalah sebuah fakta, kemudian bergeser lagi kebenaran itu adalah bukan lagi fakta, apa namanya itu, opini, ya kan? Sekarang ternyata opini juga sudah bergeser lagi, ya, yaitu apa? Ya kita yang sebut buzzer itu, jadi membangun fakta baru. Jadi apa yang, makanya sekarang kan apa ya, buzzer ya, itu kan yang bermain di media sosial dan sebagainya begitu. Jadi oleh karena itu saya kira kita tidak terlambat, meskipun undang-undangnya sudah 15 tahun, kita bernegara merdeka sudah tahun 1945 ya. Saya kira ya kita kembali lagi kepada nilai kita, semangat kita waktu kita ingin bernegara ini seperti apa. Tentu semangat gotong royongnya, semangat demokrasinya, kemudian demokrasi itu ada partisipasi, ada transparansi, itu harus dikembalikan. Saya kira itu harus ditanamkan dari Universitas Andalas lah. Saya kira demikian. Nah, ini saya akan menanyakan khusus kepada Pak Hengki terkait nanti diadakannya materi hukum keterbukaan informasi. Di sini saya juga akan menanyakan ini latar belakang apa ya dari Universitas Andalas ini sebagai pemicu utama sehingga Fakultas Hukum di Universitas Andalas ini mulai merancang mata kuliah hukum keterbukaan informasi. Dan mungkin kalau boleh tahu juga sampai saat ini sudah sejauh mana progres penyusunan mata kuliah hukum keterbukaan informasi di Universitas Andalas, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Mungkin bisa disampaikan Pak Hengki lebih detailnya lagi. Monggo silakan Pak Hengki. Jadi salah satu semangatnya adalah kami di perguruan tinggi ingin sebenarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang apa ya, yang bersih, yang transparan, yang terbuka. Nah, itulah salah satu tugas dari perguruan tinggi, sehingga nantinya pemerintahan kita itu betul-betul pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itulah kami di perguruan tinggi itu menjadi apa ya, menjadi institusi yang mendorong ke sana, karena pemikiran-pemikiran itu muncul di sana, sehingga kami juga bisa berkontribusi di situ. Nah, oleh karena itulah kemudian kami juga prihatin juga bagaimana kondisi pada hari ini soal informasi itu. Ya seperti yang simul Pak Sawat tadi, bahwa siapa yang maksudnya informasi, dia yang kuat, dia akan bisa membangun citra. Nah, oleh karena itu kan perlu ada informasi yang berimbang di situ. Nah, ketika informasi yang berimbang itu akan mengakibatkan nanti muncul seperti yang disampaikan di awal, bahwa ketika itu informasi yang dia peroleh itu informasi yang betul, tepat, sehingga nantinya masyarakat menjadi muncul kepercayaan, dan ujung-ujung nanti mereka akan berpartisipasi, ada semangat mereka untuk kemudian sama-sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan kita bernegara. Nah, sampai saat inilah itu salah satu faktor yang kemudian mendorong kami untuk memunculkan mata kuliah ini. Nah, sampai saat ini kami di Fakultas Hukum sedang dalam proses evaluasi kurikulum kami. Kami sudah bincangkan di Fakultas Hukum untuk kemudian memunculkan mata kuliah hukum keterbukaan informasi publik, yang itu posisinya sebagai mata kuliah pilihan yang letaknya itu di Departemen Hukum Administrasi Negara, yang itu ada 2 SKS. Nah, oleh karena itulah ini kami datang berkunjung ke sini, Komisi Informasi Pusat, untuk kemudian kita bisa melakukan perjanjian kerjasama, tidak hanya sebatas misalnya untuk adanya muncul mata kuliah ini, tapi juga hal-hal yang lainnya yang kemudian bisa mendorong untuk kemudian terwujudlah nanti kemudian keterbukaan informasi publik.
Oleh karena itu kami ini butuh titipan dari Bapak Ibu nanti apa sih yang kemudian yang dibutuhkan, yang kemudian kami inginkan nantinya materi yang kami sampaikan kepada mahasiswa kami itulah materi-materi yang betul bisa diimplementatifkan, betul-betul bermanfaat sehingga nantinya ketika mereka mahasiswa mengambil ini mereka punya bekal yang cukup untuk mereka dan juga nanti bisa menjadi bahan bagi mereka kemudian mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat sehingga seperti yang kami sampaikan tadi itulah pemerintah kita akan menjadi semakin kuat karena ada muncul kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintahnya terjalin dengan baik. Berarti sudah ada rancangan ya Pak ya? Insya Allah, karena sudah tahu nih ada 2 SKS ya. Ya. Mungkin tahun depan sudah mulai apa semester depan tahun ini juga gitu kan sudah mulai adanya mata kuliah ini hukum keterbukaan informasi. Prosesnya itu sama jalan. Jadi sekarang ini kami kami berharap dalam tahun ini bisa disahkan itu oleh Pak Rektor. Ketika itu disahkan mata kuliah ini sudah bisa diambil di tahun yang akan datang, di tahun 2026. Mudah-mudahan ya Pak secepatnya bahwa Universitas Andalas ini sebagai role model ya terhadap perguruan tinggi di seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya kita doakan semoga cepat ya Pak, prosesnya cepat dan menjadi contoh lah untuk perguruan tinggi lainnya. Insyaallah. Mungkin saya akan menanyakan yang ini ke Pak Sawari sebagai komisioner penyelesaian sengketa informasi. Tapi sebelum juga mungkin Pak Hengki juga harus harus tahu lah juga bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai 3 program prioritas. 3 program prioritas itulah Indeks Keterbukaan Informasi, Monef Badan Publik dan penyelesaian sengketa informasi. Tapi paling utama di dalam Undang-Undang tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Pusat adalah menyelesaikan sengketa informasi, ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Dan saya menanyakan ke Pak Sawal nih, kalau dari sisi Komisi Informasi Pusat itu sendiri Pak, apakah ada bentuk dukungan atau kolaborasi yang disiapkan untuk membentuk mata kuliah ini? Iya. Pertama nanti dukungan administratif dalam bentuk PKS ya, perjanjian kerjasama. Yang kedua, kita akan bersama-sama membantu Universitas Andalas dalam menyusun RPS-nya. Kalau misalnya memang itu diperlukan, ya, misalnya mulai dari tentang pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan, mulai kehidupan berbangsa bernegara seterusnya lah, kurang paham ya, nanti kita akan bicara itu. Tapi kita akan bersama-sama dengan Universitas Andalas untuk membantu menyusun RPS ya. PKS kemudian menyusun RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester. Iya, jadi RPS itu misalnya kan dia kalau itu kan berarti 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan itu 1 kali UTS, 1 kali lagi UAS kan, berarti 14. Dan 14 itu mungkin nanti kita akan coba dorong untuk 5 materi teori ya di semester pertamanya, kemudian di semester kedua kan bisa prakteknya nanti. Nah, praktek mediasi, praktek adjudikasi kan begitu ya kan, kemudian isu-isu apa yang menarik gitu kan, nanti ada tugas-tugas perkuliahan juga nanti bisa di sana agar mahasiswa bisa lebih aware untuk mencari isu-isu yang menarik ya terkait dengan sidang sengketa informasi misalnya seperti itu. Nah, kemudian dukungan kita yang berikutnya juga adalah tapi ini masih dalam pikiran saya ya idenya gitu. Nah, Provinsi Sumatera Barat ini adalah salah satu provinsi yang mempertahankan adat istiadat yang sangat kuat ya. Nah, di mana istiadat yang sangat kuat ini itu bisa dijadikan ada sebuah laboratorium ya, laboratorium di mana proses musyawarah dan mufakatnya itu lebih ditonjolkan. Tapi nanti ini kan berkaitan dengan keterbukaan informasi yang saya maksudkan tadi. Misalnya ada satu tempat di mana tempat itu menjadi ruang konsultasi
ya berkaitan dengan keterbukaan informasi. Misalnya menjadi ruang untuk pelatihan-pelatihan bagi para pejabat, bagi para badan publik. Misalnya para kepala desa diundang di Andalas untuk memberikan materi tentang keterbukaan informasi, pengelolaan informasi publiknya. Nanti tempatnya Andalas. Jadi yang ngundang itu Andalas gitu loh. Begitu maksud saya. Jadi yang ngundang itu Andalas. Jadi misalnya nanti Andalas kan bisa bekerja sama dengan Abdesi misalnya desa, dengan pemerintah daerahnya, dengan gubernur, dengan kabupaten kotanya. Kenapa? Karena dia sudah merupakan laboratorium untuk keterbukaan informasi. Jadi ada mata kuliahnya, ada laboratoriumnya. Jadi laboratorium yang saya maksudkan tadi bukan hanya peradilan semuanya, bukan hanya praktek bagi mahasiswa belajar, tetapi juga tempat pembelajaran bagi semua badan publik yang ada di Sumatera Barat. Nah ini ide baru muncul. Saya tuh suka idenya suka muncul-muncul gitu loh. Habis itu saya suka lupa gitu. Ya, jadi maksud saya begini. Berarti perlu dicatat. Iya, jadi maksud saya ulangi lagi Pak Hengki. Misalnya kan yang perlu kita edukasi juga, ya, yang perlu kita advokasi kan badan-badan publiknya. Mulai dari desa itu banyak sekali. Desa, ya. Kemudian apalagi nanti ada Koperasi Merah Putih gitu. Itu bisa jadi badan publik karena dia mengelola uang masyarakat, ya kan? Kemudian BUMD-nya, kemudian pemerintah kabupaten kotanya, ya, kemudian macam-macam lah itu lembaga-lembaga yang ada di sana, termasuk Basnas ya, yang mengelola uang rakyat, kemudian organisasi yang menggunakan uang masyarakat dan sebagainya. Itu nanti UNAN itu bisa menjadi laboratorium untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka. Gitu. Jadi mereka diundang kasih materi tentang keterbukaan informasi gitu. Jadi bukan hanya pada mahasiswa, ya kan? Nah, berikutnya ya, kita bisa melalui Universitas Andalas nanti bisa memberikan materi tentang orientasi mahasiswanya, Pak. Jadi nanti kan ada kurikulumnya tuh untuk orientasi mahasiswa. Nah, selipkan nanti ya tentang semangat keterbukaan informasi bagi mahasiswa. Jadi biar mereka bisa cara mencari informasi gimana, biar cara mereka misalnya berkomunikasi dengan pejabat di lingkungan UNAN dan sebagainya, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian UNAN bisa juga membuat satu kegiatan Tridharma perguruan tingginya dengan kegiatan KKN dengan tematik keterbukaan informasi, ya kan? Jadi KKN tematik, temanya adalah tentang keterbukaan informasi, mendorong transparansi dana desa. Keren kan itu? Sebenarnya banyak, Pak. Begitu, itu baru contoh ini saja. Ini podcastnya baru. Berarti artinya bukan kita bicara tentang target untuk membuat mata kuliah, tapi jadikan Universitas Anda sebagai laboratorium keterbukaan informasi minimal di wilayah Sumatera Barat. Begitu maksud saya tadi. Jadi nggak nanggung-nanggung kita semangatnya, ya kan? Mulai dari yang kecil kita ada mata kuliahnya, kemudian ada KKN-nya, ya kan? Kemudian juga kepada masyarakat, pengabdian pada masyarakatnya, ya, dengan misalnya tadi pengabdian KKN, kemudian juga dengan kegiatan kita melakukan advokasi kepada kepala desa dan badan-badan publik yang ada di sana kan bisa itu. Nanti para dosen itu nggak habis-habis itu kerja. Dan juga ini ya Pak Sawalmati bisa juga dibantu dengan KI provinsi. Iya, ada KI provinsi Pak ya. Karena kan ada di setiap provinsi nih, apalagi di Sumatera Barat ya Pak. Pokoknya intinya bukan hanya di kantor pusat saja yang membantu, tetapi komisi informasi provinsi juga bisa membantu, ya Pak. Iya, jadi banyak Pak, idenya banyak. Semakin berkembang nih Pak. Mungkin lebih lanjut lagi nih Pak. Ini kan sudah panjang lebar, Pak Sawal juga menjelaskan, Pak Hengki juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang lebih luas nih. Ini kalau boleh tahu juga nih Pak, apa sih harapan Pak Hengki
terhadap mahasiswa hukum yang nantinya akan belajar hukum keterbukaan informasi? Ya, tentu setiap yang dilakukan itu harapannya mereka tentu paham ya dengan mekanisme yang ada. Kemudian mereka juga mesti bisa menjadi solusi. Jadi informasi itu kemudian mereka dapatkan dikelola, kemudian memberikan solusi. Artinya kan jangan informasi itu hanya sampai di situ, tapi dia hanya sekedar informasi, tapi dia tidak menjadi menjadi suatu persoalan yang itu memberikan kebaikan di sana. Artinya ketika mahasiswa dapatkan mekanisme jalurnya, kemudian dia memberikan ide, memberikan solusi terhadap kehidupan kita bersama di sini, kemaslahatan kita bersama. Artinya ada solusi-solusi yang ditawarkan, yang digagas oleh mahasiswa. Nah, harapannya ke sana, Pak, Bu. Jadi bagaimana tidak hanya sekedar mereka bisa mengedukasi, merovokasi, tapi mereka juga menjadi solusi dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Nah, harapan kami ke sana. Mahasiswa itu agent of change sekaligus solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Intinya mahasiswa harus mempunyai pemikiran lebih Iya, dari betul. yang sudah ada. Iya, Seperti itu, semangatnya ada di sana. Semangatnya di sana. Dan ini juga selanjutnya nih dari Pak Sawal nih, apa harapan besarnya Pak terhadap semakin inklusifnya keterbukaan informasi dalam dunia pendidikan, khususnya hukum keterbukaan? Iya. Saya kira keterbukaan informasi itu adalah jantung sebuah lembaga yang sehat. Ya, saya ulangi lagi ya. Keterbukaan informasi atau transparansi itu adalah jantung sebuah organisasi atau lembaga yang sehat. Kalau seandainya transparansi tidak dijalankan dengan baik, maka itu bisa menjadi lembaga itu kurang sehat. Begitu, Pak. Ya, jadi kalau UNAN nanti mau sehat, maka transparansi harus dijadikan jantungnya, denyutnya, nadinya, gitu. Nah, di dunia pendidikan juga saya kira demikian. Ya, hari ini kita mendengarkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan kita, ya kan? Kasus-kasus korupsi, kasus KKN, ya, kasus tidak transparan di dalam pengelolaan berbagai macam kebijakan dan sebagainya. Ya, harusnya itu sudah kita hentikan, Pak. Nah, kita mulai dari pendidikan, karena negara ini akan bisa baik kalau pendidikannya baik. Begitu. Jadi cara orang menghancurkan negara ini gampang. Dia hancurkan generasi pemudanya, generasi penerusnya. Yang tadi sudah saya sebutkan, generasi pemuda kita itu di tahun 2030-2035 itu puncak-puncaknya kita akan mengalami usia produktif. Ya. Nah, menghancurkan negara melalui anak muda itu satu, dengan cara menghancurkan pendidikannya. Jadi jangan dibiarkan pendidikan kita itu maju. Ya. Kedua, menghancurkan cara berkomunikasinya. Diberilah tontonan-tontonan sehingga kita hanya jadi manusia penonton, tidak menjadi manusia yang produktif. Karena keasikan nonton saja begitu, yang bikin orang lain, kita hanya menjadi penonton. Yang ketiga adalah mensusupi dengan narkoba. Begitu. Jadi cara menghancurkan negara itu. Maka tiga itu jadi musuh kita. Nah, yang menjadi hubungannya kita dalam diskusi ini adalah kaitannya tadi dengan bagaimana kita menerima tontonan-tontonan hari ini, ya kan? Dan itu sudah menjadi budaya kita, menonton media sosial, ya kan? Kabarnya, kalau datanya kan kita itu satu hari itu nonton berapa jam begitu loh, ya kan? Televisi sudah kita tinggalkan, ya kan? Radio sudah kita tinggalkan, kita menonton melalui media-media sosial dan sebagainya, kemudian bertengkar di media sosial, mengadu sedikit-sedikit di media sosial, ya kan, akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Karena itu tadi, Bu, hubungan sosialnya sudah semakin renggang antar manusia. Itu dia lebih kepada ketika dia ada masalah dia curhat di media sosial,
begitu. Maka ini perannya dunia pendidikan membangun nilai tadi. Nilai yang bagaimana yang dibangun adalah nilai silaturahminya, nilai hubungan antar manusianya ini harus dibangun. Artinya kalau membangun melalui apa? Melalui komunikasi, ya kan? Nah, komunikasi kita hari ini kan nggak bisa lagi. Memang ini membantu, sangat membantu ya, teknologi, informasi, ya, aplikasi itu sangat membantu. Tapi jangan lupa juga bahwa kita punya kecerdasan diri yang lebih pintar, ya, sebagai insan manusia yang sempurna, ya kita harus menggunakan diri kita. Saya dulu dosen LB Pak, di Bangka Belitung. Saya ngajar di 3 kampus. Saya ngajar di Universitas Bangka Belitung, LB, mengajar di Stikes dan mengajar di satu lagi di sekarang Unaba namanya, dan di STI Back. Begitu. Saya juga kadang-kadang sedih dengan mahasiswa kalau ada pertanyaan dosen malah buka ini begitu. Jadi dia lebih percaya. Nah, akhirnya ya tingkat critical thinkingnya tuh nggak berkembang. Nah, begitu. Itu salah satunya tuh dampak daripada komunikasi. Maka sekarang menjadi tugas kita dunia pendidikan untuk ya mengembalikan ya fungsi bahwa kita memiliki satu kecerdasan yang kita bisa menjadi manusia yang hebat lah begitu. Kita bisa menjadi manusia yang bisa menciptakan banyak hal, kan begitu. Itu kan kelemahan kita. Cuma kita tidak hanya sekedar menjadi manusia penonton segala produksi di sana dari luar semua. Coba kita bisa menciptakan apa, membangun apa dan sebagainya. Maka itu tadi ya kita harus kembalikan lagi ya jati diri kita yang sebenarnya itu, nilai-nilai leluhur kita, yaitu nilai-nilai filosofi yang dibangun dalam Pancasila itu sebenarnya sudah luar biasa. Ekonomi di situ kita ada ekonomi Pancasila yang juga kita jalankan, iya kan? Kita lebih pada ekonomi kapital dan sebagainya. Kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, betul? Ketuhanan malah kita sibuk tidak toleransi. Padahal ketuhanan Tuhan tuh satu. Agama apapun Tuhannya satu, ya kan? Nah, kita bicara keadilan. Nah, sekarang kita bisa ukur tingkat keadilannya bagaimana begitu kan? Kan itu kan bicara tentang rasa. Kita bicara tentang kerakyatan, ya, musyawarah dan sebagainya. Nah, maka semua itu dibungkus dalam konteks yang saya sebut transparansi. Ya, kita bungkus semua itu, nilainya itu ada pada transparansi. Maka transparansi ini saya katakan sebuah jantung. Ya, sebuah jantung yang sehat di sebuah lembaga itu, jantungnya itu adalah transparansi. Transparansi ini cara kita berkomunikasi, ya, cara kita berinteraksi dengan cara yang baik. Ya kan, kalau ketika saya akan membuat satu kebijakan, ketika saya akan membuat sesuatu keputusan, maka saya tidak membuatnya sendiri. Saya masih perlu mendengarkan pihak-pihak lain untuk bisa kita putuskan secara bersama-sama. Kalau lebih kan begitu semangatnya. Ya, betul ya Pak. Terima kasih nih Pak Sawal dan Pak Hengki. Inilah akhir dari pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan Pak Hengki dan Pak Sawal. Mudah-mudahan proses dalam menghasilkan mata kuliah hukum keterbukaan informasi publik secepatnya ya Pak ya, dan secepatnya dilaksanakan atau digunakan untuk mahasiswa seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman transparansi. Sampai ketemu lagi dengan waktu dan kesempatan yang lain dan topik yang lain pula. Salam keterbukaan informasi.